Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ami Humaira. Oke, di video kali ini aku akan share gimana caraku mengatur keuangan rumah tangga aku. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu ya, bukannya aku mau pamer atau ria dan entah apa itulah namanya. Yang jelas aku hanya ingin berbagi saja gimana caraku mengatur keuangan rumah tanggaku, karena berdasarkan pengalaman aku sendiri yang dari dulu-dulunya ya nggak ngatur keuangan dengan tepat, jadinya nggak ada tabungan, terus nggak ada dana darurat, kemudian juga uang entah kemana itu nggak tertata gitu, nggak tahu uang kemana habisnya gitu. Nah, jadi aku hanya ingin berbagi pengalaman saja, dan semoga video ini memotivasi kalian semua, khususnya yang masih belum bisa mengatur keuangan dengan baik ya, yang masih boros, yang masih kalap mata, lihat diskon sana sini pengen beli, semuanya pengen borong gitu. Yuk kita sama-sama belajar mengatur keuangan rumah tangga kita, mengatur keuangan kita supaya masa depan kita jadi lebih baik. Aku juga baru belajar mengatur keuangan rumah tangga seperti ini, karena dari dulu-dulunya itu aku paling nggak bisa ngatur keuangan rumah tangga aku. Jadi kayak dapat uang sehari itu aku langsung tabungin. Nah, besoknya belanja bingung kan. Terus nanti dapat uang gaji sehari lagi aku belanjain gitu. Jadi kayak nggak tertata gitu loh. Nah, sebenarnya aku udah lama menerapkan cara seperti ini, cuman baru-baru ini aku yang catat pengeluaran, pemasukan dan tabungan aku. Jadi aku kumpulin semualah di buku ini dari 2 bulan terakhir ini. Jadi aku tulis semua di sini. Aku biasa ya untuk di awalnya aku kasih bismillah menuju 2022 lebih baik gitu. Semoga kabul hajat, bisa bangun rumah sendiri. Intinya kayak kata-kata yang memotivasi diri sendiri lah gitu. Oh iya, itu sobek ya, karena disobek si Humaira, jadi nggak sempet aku gunting. Nanti aku mau gunting kalau pas nulis catatan aja. Terus di sini ada juga resolusi aku di tahun 2021. Jadi kayak banyak harapan yang aku tulis di tahun 2021 ini. Jadi kayak di sini salah satunya kayak mengumpulkan bahan bangunan, mengumpulkan emas lebih banyak lagi gitu, kayak usahakan tidak punya hutang atau Shopee Pay Later, karena itu godaan paling terberat ya gitu. Biasalah cewek shopping terus kalau bisa di akhir tahun sudah harus terkumpul semua bahan bangunan gitu, kayak apa ya, kayak usahakan membeli apapun seperlunya gitu, kayak memotivasi diri sendiri aja sih gitu, harus bisa lebih baik lah gitu dalam mengatur keuangan gitu. Terus di paling terakhir juga aku kasih tulisan intinya kayak ingat harus istiqomah gitu, harus konsisten gitulah. Bismillah, bisa menuju masa depan lebih baik gitu. Intinya kayak setiap kata-kata itu adalah doa ya, jadi kita harus doa-doa yang baik-baik gitulah intinya. Sekarang berharap dulu lah, insya Allah terkabul kemudian, amin. Terus di sini juga aku catat apa aja bahan yang udah terkumpul untuk bahan bangunan gitu, karena di tempatku ini kan desa ya, jadi kayak ada sistem sumbangan gitu. Kalau ada tetangga, saudara atau kerabat yang mau bangun rumah gitu, jadi kita bisa kayak nyumbang gitu loh, nyumbang kayak bahan bangunan seperti misal ya kayak semen 5 mungkin, atau bahan bangunan lainnya gitu. Jadi nanti kalau kita udah bangun rumah, kalau sudah waktunya nanti mereka akan kembalikan ke kita gitu. Jadi kayak sistemnya kayak menabung lah gitu, menabung di teman atau saudara yang ingin bangun rumah pada saat itu gitu. Nah, di sini juga aku tulis siapa aja yang udah aku sumbangin untuk bahan bangunannya. Cuman nggak aku kasih tahu namanya ya, nggak etis gitu kayaknya kalau aku kasih tahu gitu. Jadi di sini aku tulis rinciannya apa aja yang udah aku sumbangin ke mereka gitu, sama harganya juga, biar nanti aku
ada pertimbangan lah gitu, kayak harganya naik berapa gitu. Juga untuk memudahkan aku, supaya aku nanti tinggal beli apanya aja gitu, apanya aja yang kurang gitu, nanti aku bisa konsultasikan ke uh, tukang bangunannya gitu. Nah, di bagian sini aku catat anggaran budget bulanan aku. Jadi apa aja pengeluaran aku setiap bulannya gitu. Jadi kayak kebutuhan wajib aku apa aja, terus untuk investasi atau menabung aku apa aja gitu, sama untuk keperluan yang tidak terlalu penting atau mendesak gitulah. Nah, di sini aku tulis untuk kebutuhan wajib dulu. Di sini ada Shopee Pay Later, dan Shopee Pay Later itu wajib ya, karena itu kayak hutang gitu. Aku nggak tahu ya, karena kemarin aku kan nggak bisa mengatur keuangan dengan baik, makanya aku kayak ngutang-ngutang gitu loh di Shopee Pay Later gitu. Jadi kayak udah deh, belanja dulu, bayarnya nanti bulan depan gitu-gitu. Nah, mulai bulan ini aku menerapkan untuk tidak lagi memakai Shopee Pay Later kecuali itu barang dagangan gitu. Terus di sini ada listrik, pulsa dan kuota. Jadi itu untuk pemakaian aku, suamiku, dan juga listrik di tempat pangkas rambut suamiku. Yang ketiga ini adalah amal atau sedekah, itu wajib tiap harinya aku keluarin dari penghasilan suamiku gitu. Terus untuk nomor 4 ini pijat dan pampers Humaira. Ini pijatnya itu setiap minggu, tapi aku kasih budgetnya itu bulanan. Terus untuk pampersnya sendiri itu habis 2 bal dalam 1 bulan. Yang kelima ini ada belanja bulanan untuk keperluan aku sama suamiku. Kemudian ada belanja mingguan juga, biasanya aku belanjain untuk lauk pauk, tapi aku ambil tiap hari gitu. Terus ada kebutuhan Humaira, karena kebutuhan Humaira aku pisahkan dari kebutuhanku. Kemudian ada skincare bulanan, ini enggak tiap bulan keluar sih, cuman aku sediakan aja, takut semuanya itu barengan habis. Kemudian ada tukar 2000-an, ini untuk kembalian di pangkas rambut suamiku, karena di sana tarifnya 8.000, jadi harus sedia uang 2000-an. Kemudian ada dana tak terduga, ini tuh penting banget, wajib banget ada dana tak terduga ini, takut kalau pas kita ada kebutuhan mendesak gitu. Terus ada jalan-jalan dan hiburan, ini biasanya aku pakai pas kalau ke rumah mertuaku gitu. Kemudian di sini ada investasi atau menabung. Kenapa aku pisah-pisah cara menabungnya seperti ini? Karena biasanya kalau dijadikan satu itu aku suka hilaf gitu. Nanti kalau sudah hasilnya terkumpul beberapa gitu sama mamanya, semuanya ini ada nominal 10 juta anggapannya gitu. Nanti tujuan utamanya aku mau buat beli apa aja itu lupa gitu loh. Nanti malah jatuhnya kayak ke foya-foya gitu, atau beli keperluan yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, di sini yang pertama ada tabungan kalender. Aku nabung kalender ini wajib ya tiap hari gitu. Kalau suamiku pas kerja biasanya aku sisihkan sesuai dengan nominal tanggal yang ada di sini gitu. Aku nggak urutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31, aku isi pas berapa pendapatan suamiku waktu itu. Kalau besar aku isi yang nominalnya agak besar, kalau sedikit aku isi yang nominalnya juga sedikit gitu. Terus kenapa ini kaleng untuk tabungannya ini yang celengan target, itu karena kemarin aku ada nabung uang 20 ribuan di sini. Terus karena kebutuhan mendesak terpaksa aku ambil uangnya sebelum penuh gitu untuk kolomnya gini. Jadi kemarin itu cuman dapat bukan cuman sih, alhamdulillah dapat 1.680.000 kalau nggak salah. Terus di sini aku nabungnya dari tanggal 17 bulan 3 2021. Terus tujuannya itu mau buat beli perlengkapan rumah, alat-alat bangunannya gitu. Tapi karena ada kebutuhan mendesak, suamiku nggak kerja, sakit waktu itu, kecelakaan, akhirnya aku buka tabungannya gitu. Oke, di sini yang kedua ada tabungan tantangan 20 ribuan. Nah, di sini aku baru mulai dari bulan kemarin, karena aku isinya jarang-jarang yang 20 ribuan ya. Aku nunggu sisa-sisa belanja untuk bulan ini. Nanti kalau ada sisanya aku baru masukin ke sini yang nominal 20 ribuan gitu. Jadinya masih sedikit hasilnya gitu.
Terus untuk kalengnya sendiri kenapa ini tulisannya listrik, karena dari beberapa bulan atau enggak tahun ya, berapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu itu kaleng ini tuh tempatnya uang listrik di pangkas suamiku gitu. Jadi sekarang aku pakai untuk tabungan tantangan 20 ribuan. Kemudian yang ketiga di sini ada challenge 3 juta. Aku juga baru mulai dari 2 bulan terakhir ini. Di sini aku kasih nominalnya berapa aja. Yang penting epasnya ini nanti 3 juta. Ini uang aku nggak arahin kemana gitu. Yang penting nanti terkumpul dulu, nanti aku belum mikir ya uangnya ini untuk apa gitu, nanti tunggu nanti aja kalau udah terkumpul uangnya gitu, karena aku juga naroknya jarang-jarang, nunggu uang sisa-sisa belanja bulanan bulan ini. Terus ini kotaknya juga untuk bekas kotak amal yang bulan lalu gitu sih, yang biasa aku pakai. Kemudian ada tabungan BMT. Di sini tuh tabungan BMT tuh kayak tabungan syariah gitu, biasanya dijemput ke rumah kalau pas mau nabung. Nah, di BMT sendiri ini ada 2 tabungan. Aku ada yang tabah, itu bisa diambil kapan saja. Kemudian ada yang sabar, dan itu hanya bisa dibuka ketika bulan puasa. Kenapa aku nabungnya yang 2 ini? Untuk yang tabah atau kapan saja biasanya aku ambil kalau pas ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tak terduga gitu. Karena dari kemarinnya aku kan masih belum anggarkan untuk dana darurat. Untuk yang sabar atau bulan puasa ini aku ambil ketika bulan puasa nanti untuk tabungan wajib 1 tahun gitu. Kemudian ada tabungan 10.000 per hari. Di sini tabungan wajib tiap harinya. Jadi harus kerja nggak kerja harus menyisihkan 10.000 gitu untuk tabungan ini gitu. Ini dapatnya nanti 3 juta. Aku anggarkan untuk beli baju sarung untuk kakek neneknya aku sama suamiku nanti gitu untuk hari raya, sama buat bingkisan saudara-saudara gitu ya. Harus sudah bisa anggarkan dari sekarang ya, kalau enggak nanti kan kita kaget gitu untuk pengeluaran di hari raya Idul Fitri tahun depan ini. Kemudian di sini ada anggaran untuk bulan Juli bulan ini yang aku tulis bulan kemarin. Di sini ada belanja bulanan 200.000, belanja mingguan 400.000, kebutuhan Humaira 200.000, pijat dan pampers Humaira 200.000, skincare bulanan 300.000, listrik, pulsa dan kuota 150, jalan-jalan keluar 400.000, sedekah 100 sampai 150.000 gitu, Shopee Pay Later 900.000, kasih kado adik ini karena adikku nikah nanti aku kasih kado 300.000, dana tak terduga 500.000, dan itu totalnya 3.700.000. Ini yang uang yang harus aku sisihkan untuk keperluan bulan ini gitu, rencananya udah di bulan kemarin gitu. Dan alhamdulillah bulan ini aku masih menerapkan keuangan budget seperti ini. Terus aku juga tulis di sini nabung dari tanggal berapa di sini untuk yang challenge 20 ribuan sama tantangan 3 juta. Untuk kalian yang mau menerapkan belanja bulanan seperti ini, kalian juga tidak harus sama ya dengan yang aku anggarkan, karena beda pengeluaran, beda pendapatan, dan juga beda kemauan ya atau keinginan gitu. Kalian bisa atur sendiri berapa nominal yang mau kalian inginkan gitu. Kemudian di sini ada aku tulis uang terpakai sama ada pendapatan. Jadi di sini ada aku tulis pendapatannya suamiku. Ini yang aku tulis hanya dari pendapatan suamiku ya. Untuk laba dari jualan aku nggak tulis di sini. Jadi kayak pemasukan wajibnya lah punya suamiku aja. Jadi di sini nominalnya nggak aku kasih tahu karena kayak nggak apa ya, nggak sopan aja gitu, kayak takut ada kecemburuan sosial lah. Jadi di sini aku tulis untuk pemasukannya berapa, sama aku tulis kolom-kolomnya juga apa aja gitu, belanja mingguan atau belanja bulanan, skincare dan lain-lain gitu. Nah, sekali lagi aku kasih tahu, jika kalian ingin menerapkan budget bulanan seperti ini, kalian jangan lihat nominalnya ya.
karena yang terpenting itu adalah niat. Apalah arti nominal besar kecilnya kalau kita belum bisa menyisihkan uang kita untuk menabung, untuk apa gitu kan ya. Jadi kan sama aja, tetap nggak bisa mengatur keuangan kita dengan baik gitu. Nah, di sini ada pendapatan Agustus 2021. Kayak ini bulan-bulan ini, karena dari ada tanggal 1 sampai tanggal 13 ini aku tulis, aku catat semua. Untuk BMT ini karena banyak yang kosong, biasanya aku nabung untuk pas pendapatan suamiku tuh banyak gitu, baru aku nabung di BMT. Kalau enggak aku utamain dulu untuk budget bulanan ini gitu. Sama yang challenge 3 juta enggak aku utamain juga, karena aku mau nunggu sisa uang dari sisa budget bulanan aku ini gitu. Nah, untuk mengaturnya setiap hari atau setiap kali suamiku kerja atau pulang kerja, biasanya aku nggak langsung masukin ke dompet pintar. Biasanya aku masukin ke amplop putih ini dulu, sesuai dengan nominal yang udah aku tulis yang di kolom buku yang udah aku isi tadi gitu. Di sini sudah ada beberapa catatan atau apa aja yang harus aku isi. Nah, kalau sudah akhir bulan atau sudah pas nominalnya, biasanya aku taruh dan aku nggak isi lagi si amplop putih ini. Baru setelah awal bulan baru aku masukin ke dompet pintar yang sudah aku siapin tadi. Nah, sebelum bulan ini berakhir, aku nggak pindahin ke si dompet pintar ini dulu, biarin di dalam amplop putih ini dulu, karena nanti aku mau pindahin setelah aku hitung sisa-sisa dari uang belanja bulanan aku gitu. Nah, ini ada uang yang udah aku budgetin bulan ini. Ini sudah ada beberapa yang udah aku pakai, kayak belanja bulanan, kebutuhan Humaira, pampers, pijat gitu, kayak token listrik gitu. Jadi kayak udah ada yang kepake gitu, banyak sih yang udah kepake. Nah, ini punya kebutuhan Humaira ini kenapa ada uang bolak-balik gitu, karena biasanya aku taruh di belakangnya gitu uang Humaira yang biasa dapat dikasih dari neneknya, terus kongnya gitu, saudara-saudara yang lain gitu. Terus untuk dana tak terduga ini udah banyak banget habisnya, karena bulan ini tuh banyak banget pengeluaran yang tak terduga, beneran deh, karena suamiku tuh sakit, terus agak lama ya, semingguan lebih tuh nggak kerja, jadi kita pakainya yang dana tak terduga. Terus kemarin tuh jalan-jalan ke situ Bondo, pokoknya tuh sempat kepake juga. Terus Shopee Pay ini aku pakai bukan pakai ya, karena aku udah bayarin di awal bulan di tanggal 2 kemarin, jadinya udah nggak keisi lagi di sini. Terus untuk uang tukar 2000-an ini juga masih banyak, karena aku kemarin baru sempet nukerin lagi gitu, belum dipakai lagi sama suamiku, karena suamiku sekarang lagi libur kerja karena lagi sakit orangnya gitu. Kemudian di sini ada laba jualan. Aku belum sempet isi karena aku masih belum pisahin modal sama laba jualanku gitu. Biasanya aku kan jualan online shop gitu ya. Jadi kayak cuman sambil lalu aja gitu, kayak ceperan gitu. Bukan ceperan sih, kayak kayak nemenin waktu senggang lah gitu. Terus ini untuk amal atau sedekah, biasanya aku keluarin 1 tahun sekali, atau pas lagi memang ada yang butuh bantuan banget yang memang harus aku transfer atau aku kasih gitu, baru amal atau sedekah ini keluar. Kalau enggak, biasanya aku keluarin pas bulan puasa aja, biasanya aku kasih sembako ke janda-janda tua gitu. Nah, oke, aku udah selesai sharing dan ceritakan pengalaman aku tentang mengatur keuangan keluarga aku ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian, semoga kalian termotivasi juga untuk menabung dan mengatur keuangan kita, keluarga kita ya, jadi lebih baik ke depannya gitu. Ya, kita sama-sama belajar. Maafkan jika aku ada salah kata atau salah ucap yang tak disengaja, karena kita hanya sama-sama manusia biasa ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like untuk aku dan berikan
komentar yang membangun juga untuk channel YouTube aku ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video terupdate dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.